Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Fitriani dengan NIM 3333499 dari kelompok 21. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial yaitu pengerjaan modul ketiga mengenai perencanaan dan pengendalian kerja. Nah, di sini saya akan menggunakan dua software yaitu software RStudio dan juga PromoQM. Namun sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini diceritakan bahwa terdapat sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakanlah metode Critical Path Method atau CPM untuk menganalisis jalur kritis proyek. Berikut ini merupakan aktivitas proyeknya. Jadi di sini terdapat aktivitas, kemudian deskripsi pekerjaannya, pendahuluan, dan juga durasi atau hari. Di sini kita disuruh yaitu menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan juga menghitung total waktu penyelesaian proyeknya. Baik, pertama kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Pertama kita buka softwarenya. Selanjutnya kita bisa ke bagian file, lalu ke new project, lalu ke existing directory, dan kita bisa pilih ke file mana yang akan kita simpan. Lalu open dan juga create project. Nah, baik, setelah itu kita akan memasukkan sintaks yang telah kita buat. Karena di sini untuk soal nomor 2 sintaksnya sudah saya buat, jadi akan langsung saya masukkan. Baik, jadi pertama-tama di sini kita akan panggil library iGraph-nya dulu untuk membuat yaitu visualisasi jaringannya. Kita klik run. Lalu kita juga akan memasukkan yaitu data durasi setiap aktivitas dan juga perencanaan anggaran dari A sampai serah terima gedung yaitu H. Nah, di bagian dependencies di sini kita definisikan alur pekerjaannya. Misalnya pondasi D itu baru bisa jalan kalau desain B itu dan kalau desain B itu dan izin C itu sudah keluar. Lalu di sini kita akan membuat grafik dari dependensi aktivitas menggunakan graph from data frame. Lanjut yaitu kita akan menentukan jalur kritisnya. Selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Lalu di sini kita akan menentukan jalur kritis dengan durasi terpanjang menggunakan critical path. Di sini kita bakalan membuat tampilan visualnya, tampilan visual dari grafik jalur kritis. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat jalur kritisnya yaitu
Ada dari A ke B, D, E, kemudian F, G, dan juga H. Terakhir, kita akan menampilkan hasil. Buat nyari jalur mana sih yang durasinya itu paling panjang. Nah, itulah jalur kritisnya kita nanti. Oke, jadi di sini dihasilkan bahwa untuk soal nomor 2, jalur kritis proyek atau CPM-nya itu ada di A, B, D, E, F, G, dan juga H. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya itu adalah sebanyak 90 hari. Selanjutnya, kita akan ke soal nomor 2, tapi menggunakan penyelesaian menggunakan software ComQM. Baik, jadi untuk caranya adalah pertama setelah dibuka softwarenya, kita ke menu modul tree, kemudian kita pilih Project Management atau Ford atau CM. Nah, di sini kita memilih Single Time Estimate karena di soal nomor 2 tadi durasinya itu sudah pasti atau CPM. Lalu di sini kita kasih judul, misal nama underscore name. Nah, untuk number of activitiesnya ini kita sesuaikan seperti di soalnya karena aktivitasnya tadi 8, jadi kita isi 8. Lalu kemudian klik bagian OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan datanya. Kita akan mengisi aktivitas time dengan durasi yang ada di soal. Terus jangan lupa isi juga kolom produsernya. Misal buat aktivitas D itu pendahulunya adalah B dan juga C. Ya, jadi seperti ini, jika sudah semuanya diisi, mulai dari activity, activity time-nya, kemudian predecessor 1 dan juga predecessor 2-nya itu sudah keisi, selanjutnya kita akan mengklik bagian solve. Nah, baik, jadi untuk hasilnya di sini sama ya, eh, untuk waktu penyelesaian proyeknya itu totalnya adalah 90 hari, seperti di RStudio. Kita juga di sini dapat melihat bentuk visualnya atau chartnya. Nah, di sini. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini diceritakan bahwa sebuah perusahaan energi terbarukan itu sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknik dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation dan review tekniknya atau FORT-nya itu digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 estimasi waktunya. Nah, jadi di sini ada aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulunya, kemudian waktu optimisnya, lalu kemudian ada waktu paling mungkin, dan juga ada pesimisnya. Nah, tugas kita adalah menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT. Lalu juga kita akan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Jadi untuk caranya sama seperti soal kedua tadi, kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu.
Lalu akan memasukkan sintaksnya yang telah kita buat. Nah, untuk soal nomor 3 itu hampir sama ya untuk sintaksnya. Di sini kita menggunakan metode for. Kita akan run satu-satu. Lalu kemudian di sini juga ada data aktivitas projectnya dengan estimasi waktu worknya. Selanjutnya kita akan menghitung waktu ekspektasi. Kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Nah, di sini kita untuk menghitung waktu ekspektasinya, kita akan menggunakan rumus yaitu A plus 4M plus B dibagi dengan angka 6. Nah, untuk definisi hubungan antar aktivitasnya, kita menggunakan edges, from, dan juga to-nya kita masukkan, lalu selanjutnya akan membuat yaitu grafik proyek dengan menggunakan graph from data frame. Setelah itu kita akan tentukan jalur dari awal A hingga akhir yaitu H menggunakan yaitu all simple path. Nah, jadi ini untuk tampilan. Nah, selanjutnya yaitu menghitung durasi untuk setiap jalur. Lanjut ke jalur kritisnya menggunakan critical path, lalu akan membuat tampilan visual jalur kritisnya. Kita akan lihat yaitu, nah ini dia untuk tampilan jalur kritisnya. Jadi kita bisa mulai dari A ke C, lalu ke D, E, F, dan juga H. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 3, jalur kritis proyeknya dengan metode PERT, yaitu dari A ke C, lalu ke D, ke E, ke F, dan juga H. Dengan total waktu penyelesaiannya itu adalah 122 hari. Nah, itu untuk menggunakan software RStudio. Sekarang kita bandingkan dengan software POMQM. Pertama-tama kita masuk dulu, yaitu ke software POMQM-nya. Sama ya, seperti tadi. Kita akan masuk ke bagian modul 3, kemudian masih pilih Project Management. Nah, di sini karena metodenya itu PERT, jadi kita pilih yang Triple Time Estimate. Masukkan judul, lalu untuk number of activities-nya itu disesuaikan dengan aktivitas kita tadi yaitu 8. Dari A ke H, lalu klik bagian OK. Nah, selanjutnya di sini kita harus yaitu mengisi bagian activity type, predecessor 1, kemudian predecessor 2. Nah, seperti ini. Jika sudah diisi, kita selanjutnya akan mengklik bagian solve untuk melihat hasilnya apakah sama dengan RStudio tadi ataukah berbeda. Nah, jadi di sini untuk hasilnya sama dengan si RStudio tadi, bahwa untuk total waktu penyelesaian proyeknya yaitu 122 hari. Lalu di sini kita juga bisa melihat yaitu chartnya.
Nah, seperti ini. Jadi jalurnya itu dari A ke C, lalu kemudian ke D, ke E, ke F, dan juga ke H. Jadi mungkin seperti itu untuk cara penyelesaian modul ketiga untuk soal nomor 2 dan juga 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.